Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, angkatan tahun 2023, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang apa itu cloud computing. Jadi, di dalam pembahasan materi ini, khususnya materi yang ada di mata kuliah transformasi digital, kita akan membahas pengenalan apa itu cloud computing, terus tipe infrastruktur cloud, lalu perbedaan antara istilah IaaS, PaaS, dan SaaS. Lanjut, apa itu cloud computing? Cloud computing atau bisa disebut komputasi awan merupakan istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada pengembangan dan pengiriman layanan berbasis internet. Cloud ini merupakan metafora untuk internet. Jadi di dalam cloud computing ini kalian bisa mengirimkan apa saja yang ingin dikirim, entah itu file, aplikasi, video, dan lain-lain. Lalu di sini kita akan membahas tipe infrastruktur cloud. Ada dua tipe infrastruktur cloud. Yang pertama ada public cloud, yang kedua ada private cloud. Public cloud merupakan model layanan cloud, atau kita bisa di sini itu ada tiga macam public cloud ini, yaitu ada SaaS, PaaS, dan IaaS yang diakses melalui internet. Layanan ini lebih hemat biaya dan efisien dibandingkan private cloud yang lebih pribadi, namun membutuhkan biaya lebih tinggi dan pemeliharaan mandiri. Seperti pada gambar 11.1 tipe layanan cloud yang ada di lampiran gambar tersebut. Lalu yang kedua ada private cloud, yang merupakan layanan cloud eksklusif untuk satu organisasi, tidak dibagikan dengan pihak yang lain sehingga pengguna memiliki kendali penuh atas cloud mereka. Private cloud memiliki cloudnya tersendiri. Kembali lagi, yaitu public cloud itu bisa diibaratkan menyewa apartemen, sedangkan private cloud diibaratkan menyewa rumah yang seukuran dengan apartemen. Rumah bersifat lebih pribadi, akan tetapi biasanya juga lebih mahal untuk disewa, dan itu bukan penggunaan sumber daya yang paling efisien. Perawatan di apartemen ditangani oleh pegawai gedung, sedangkan untuk rumah maka penyewa mungkin harus melakukannya sendiri. Karena beberapa organisasi berbagi public cloud, maka terkadang menggunakan server fisik yang sama pada waktu yang sama. Ini disebut multi-tenant. Multi-tenant ini yaitu ketika banyak pelanggan dari penyedia cloud mengakses server yang sama, data dari dua perusahaan berbeda dapat disimpan di server yang sama, atau proses dari dua aplikasi berbeda dapat berjalan di server yang sama. Ada beberapa istilah yang dipakai dalam penerapan cloud computing, yaitu penerapan multi-cloud atau hybrid cloud. Multi-cloud mengacu pada penggunaan beberapa cloud publik secara bersamaan, sedangkan penerapan hybrid cloud menggabungkan satu atau beberapa public cloud dengan private cloud atau dengan infrastruktur lokal. Yang mana pada public cloud ini ada beberapa jenis cloud yang tersedia, seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada infrastruktur as a service, yaitu IaaS, merupakan infrastruktur komputasi yang disediakan dan dikelola melalui internet. Oke, memasuki pada perbedaan IaaS dan PaaS dan SaaS. Infrastruktur pada IaaS ini bisa berupa server, penyimpanan atau jaringan, yang mana infrastruktur ini memberikan tanggung jawab atas platform dan aplikasi. Selanjutnya pada PaaS ini menyediakan platform
terkelola untuk pengembangan dan penerapan aplikasi tanpa menangani detail infrastruktur. Sedangkan bagian SEES menyediakan perangkat lunak yang diakses melalui cloud, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menganalisis data, dan berkolaborasi. Berikut beberapa perusahaan yang menggunakan cloud computing. Selanjutnya, yang pastinya yaitu terdapat ada peluang dan tantangan dalam penggunaan cloud computing di perusahaan maupun penggunaan pribadi, yaitu untuk peluang, layanan dapat digunakan tanpa memahami infrastruktur, hemat biaya untuk perusahaan baru karena tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Biaya ditentukan berdasarkan permintaan dengan aliran pendapatan berkelanjutan bagi vendor. Data dapat diakses dari mana saja. Selanjutnya, di bagian tantangan yaitu ketergantungan pada pihak lain dapat membatasi fleksibilitas dan inovasi serta beresiko monopoli oleh perusahaan besar. Selanjutnya, keamanan data masih menjadi pertanyaan besar, termasuk kepemilikan data yang tidak selalu jelas. Selanjutnya, masalah kebijakan dan akses seperti patuh pada hukum negara lain atau resiko kehilangan data jika server mati. Baik, terima kasih sudah menyimak pada materi cloud computing ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebih saya dari diri sendiri mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.